Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan bermacam-macam nikmat kepada kita. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan besar Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kami dari kelompok yang beranggotakan saya Muhammad Habib Muksid, Novandra Irfan, Khairul Anam, Putri Felisa, dan Nur Aini Khairulisa akan menyampaikan sebuah video dengan tema haji, dimana di dalam video nanti akan kita sedikit ulas apa itu haji dan banyak pesan moral dan sebagainya di dalamnya. Selamat menyaksikan. Pada masa penjajahan Belanda, pemerintah kolonial memanfaatkan calon haji untuk memperoleh penghasilan dengan mempersulit urusan mereka. Namun, pada masa penjajahan Jepang, justru haji semakin tidak diperhatikan, sehingga Indonesia tidak mampu memberangkatkan masyarakat haji. Hingga setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada periode 1948 hingga 1949, belum ada kesempatan berhaji, karena transportasi tidak memadai, stabilitas belum terjamin, dan ekonomi rakyat hancur. Baru pada 1949, pemerintah mulai menata pengelolaan haji yang dilakukan oleh penyelenggara haji Indonesia, sehingga terjadi lonjakan jamaah. Akhirnya pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi haji agar kondusif. Tahun ini sudah lebih baik daripada tahun yang lalu. Haji sebagai rukun Islam yang terakhir, lantaran memiliki tingkat kesulitan dalam pelaksanaannya dibanding 4 rukun Islam lainnya. Meskipun demikian, banyak pelajaran yang dapat dipetik dalam melaksanakan haji dan umroh. Di antaranya, memunculkan sifat sabar, melahirkan rasa solidaritas, dan meningkatkan kualitas ibadah. Sertifikasi pembimbing haji dan umroh sangat penting agar mencegah orang yang tidak memiliki kualifikasi untuk memimpin, karena ibadah haji jamaah juga ditentukan oleh pembimbing haji dan umrohnya. Adanya sertifikasi haji dan umroh, masyarakat dapat merasa lebih terjamin oleh pembimbing haji dan umrohnya. Panitia penyelenggara ibadah haji Indonesia mengucapkan selamat melaksanakan haji. Semoga mendapat haji mabrur. Amin. الملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لبيك لا شريك لك لبيك. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, haji adalah rukun Islam kelima yang harus dilakukan oleh orang Islam yang mampu dengan berziarah ke Ka'bah pada bulan haji atau Zulhijjah dan mengerjakan amalan haji seperti ihram, tawaf, sa'i, dan wukuf di Padang Arafah. Menurut istilah, haji adalah menyengaja berkunjung ke Baitullah di Mekah untuk melakukan ibadah pada waktu dan cara tertentu serta dilakukan dengan tertib. Syarat-syarat haji yang harus dipenuhi yaitu: yang pertama harus beragama Islam, yang kedua berakal sehat, yang ketiga balik atau dewasa, yang keempat merdeka atau bukan budak, dan yang terakhir kuasa atau mampu untuk melakukannya. Rukun-rukun haji. Rukun haji yang pertama yaitu ihram. Ihram adalah berniat mengerjakan ibadah haji atau umroh dengan memakai pakaian ihram. Pakaian berwarna putih bersih dan tidak berjahit. Pakaian tidak berjahit hanya berlaku bagi laki-laki. Yang kedua yaitu wukuf di Padang Arafah. Wukuf adalah hadir di Padang Arafah pada waktu zuhur
dimulai sejak tergelincir matahari tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah pada bulan haji. Yang ketiga yaitu tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, dimulai dari Hajar Aswad dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri orang yang bertawaf. Orang yang tawaf harus menutup aurat serta suci dari hadas dan najis. Yang keempat yaitu sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Ketentuan sa'i harus dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah. Sa'i dilakukan sebanyak 7 kali dan dikerjakan setelah tawaf. Yang kelima yaitu menggunting atau mencukur rambut. Mencukur rambut sekurang-kurangnya yaitu 3 helai rambut. Yang terakhir yaitu tertib. Tertib berarti menertibkan rukun-rukun haji tersebut. Artinya harus berurutan dimulai dari niat, wukuf, tawaf, sa'i, dan menggunting rambut. Yang selanjutnya yaitu sunnah haji. Syekh Abu Syuja dari mazhab Syafi'i dalam takribnya menyebut 7 hal yang menjadi sunnah-sunnah haji. Yang pertama yaitu ifrat, mendahulukan haji dibandingkan umrah. Yang kedua talbiyah, membaca labbaik Allahumma labbaik. Yang ketiga tawaf kudum. Yang keempat madim di Musdalifah. Yang kelima sholat sunnah tawaf sebanyak 2 rakaat. Yang keempat mabit di Mina. Dan yang ketujuh tawaf wada. Larangan-larangan dalam berhaji. Yang pertama, laki-laki dilarang memakai pakaian yang berjahit, memakai tutup kepala, dan memakai atas kaki yang menutupi mata kaki. Yang kedua, perempuan dilarang menutup muka dan kedua telapak tangan. Yang ketiga, memakai wangi-wangian kecuali yang dipakai sebelum niat. Yang keempat, memotong rambut atau bulu badan yang lainnya. Yang kelima, memotong kuku. Yang keenam, mengadakan akad nikah. Yang ketujuh, memburu dan membunuh binatang yang ada di tanah suci. Lalu yang terakhir yaitu bersetubuh. Tradisi di masyarakat pada saat sebelum berangkat haji. Corak keragaman Indonesia yang ditandai dengan banyaknya budaya, adat istiadat, kepulauan, perbedaan, historis, dan lain-lain mempengaruhi praktek ritual keagamaan di kalangan kaum muslim di tanah air itu sendiri, tidak terkecuali soal haji. Dalam tradisi masyarakat Islam di Indonesia, sebagian besar masyarakat masih melaksanakan serangkaian ritual sebelum melaksanakan ibadah haji. Misalnya saja soal tradisi walimatus safar yang kerap dilakukan masyarakat di beberapa daerah. Ritus ini tidak dikenal dalam manasik haji karena memang tak berhubungan dengan tata cara ibadah sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Namun oleh sebagian kalangan pelaksanaan, ritus ini diyakini tak masalah untuk dilakukan sepanjang niatnya tidak untuk riya dan tak dianggap sebagai bagian dari ibadah haji. Tradisi walimatus safar dilakukan dalam bentuk mengaji, berdoa, serta kumpul bersama sanak saudara, tetangga, anak, yatim piatu maupun fakir miskin sebelum seseorang berangkat haji ke tanah suci. Harapannya semata untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut muhajirin, tradisi berdoa dan mengaji bersama sebelum berangkat haji adalah hal yang baik untuk dilakukan. Pasalnya, berhaji adalah tugas suci dalam rangka melaksanakan rukun Islam kelima. Sudah pasti melantunkan ayat Al-Quran disertai doa bersama merupakan hal yang positif untuk memulai perjalanan suci. Dalam sebuah kajian disebutkan bahwa ibadah haji mengandung makna filosofis dan memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita. Ada 2 pesan moral yang dapat kita petik dari ibadah haji, yaitu yang pertama adalah posisi tauhid. Posisi tauhid menduduki peringkat pertama atau paling sentral. Pemakaian kain ihram merupakan simbol peleburan ego manusia, pelepasan diri dari segala bentuk nafsu dasadi duniawi, sekaligus menegaskan pembebasan, yaitu pembebasan manusia dari penghambaan terhadap materi. Hal ini sesuai dengan misi tauhid yang diemban setiap manusia, yaitu tahirul ibad min ibadil ibad ila ibadati rabbil ibad. Untuk yang kedua adalah sikap persamaan. Sikap persamaan atau harkat dan martabat sama manusia, tidak ada superioritas dan inferioritas antara satu individu dengan individu yang lain, satu masyarakat dengan masyarakat yang lain, bahkan satu bangsa dengan bangsa yang lain.
Semua manusia sama di hadapan Tuhan. Hanya tingkat ketawakalannya yang membedakan satu sama yang lainnya. Sekian, itu adalah pesan moral dari ibadah haji. Kurang lebihnya seperti itu video yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.